Assalamualaikum, hai kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang perlengkapan barang-barang yang akan dibawa saat haji. Terutama kali ini saya ingin sharingnya ke ibu-ibu atau ke akhwat ya. Jadi barang-barang yang akan dibawa pada saat haji itu ini memang sifatnya itu adalah tergantung masing-masing orang, tetapi ada hal yang ini pasti sama di semua orang, yaitu barang-barang ini kebanyakan nanti ditinggal di Mekah atau Madinah. Karena apa? Karena kalah dengan oleh-oleh. Nah, supaya kita tidak banyak meninggalkan barang yang kita bawa dari Indonesia, udah capek-capek beli, kemudian sampai di sana kalah sama oleh-oleh ya. Nah, maka kita perlu perhatikan kira-kira barang mana yang benar-benar penting dan barang mana yang hanya sifatnya jaga-jaga. Nah, mari kita coba pelajari bersama ya. Di sini saya juga bukan petugas haji ya, hanya saya memang 2 kali haji, 2 kali umroh ya. Mohon maaf kalau yang nggak berkenan saya mengucapkan sok-sokan 2 kali haji gitu ya. Tetapi di sini justru dengan 2 kali haji itu saya menggarisbawahi hal yang kita semua perlu perhatikan. Yang pertama adalah koper besar ya. Koper besar ini kalau jamaah haji Indonesia saat ini kan dapat kopernya itu koper bagasi atau koper besar itu di ukuran 28 inci dengan koper carbonite. Kalau saya sendiri itu 2011 itu saya dapatnya koper yang masih zaman dulu banget ya, bahannya itu kanvas dan dia itu kosong saja berat. Nah, tapi keuntungan dari kanvas ini, koper kanvas ini, dia bisa menggelembung ya, bisa beranak lah ya, bisa hamil gitu. Nah, kalau kita membawanya sedikit dia juga menyempit, dan kalau membawa banyak dia menggelembung gitu memang untuk yang karbonat, yang kanvas tahun 2011 yang lalu ya. Tapi 2024 yang lalu saya dapatnya karbonat. Nah, sini adalah perbedaannya adalah kita tidak bisa gambling gitu ya dengan barang-barang yang kita bawa. Pastinya nanti kita pulangnya akan bawa lagi barang-barang itu. Contohnya apa? Pertama adalah koper bagasi yang ukuran 28 itu maksimal 30 kilo. Nah, di sini masukan dari saya, isinya itu kalau bisa adalah barang-barang yang sekali pakai atau habis dipakai. Contohnya itu adalah makanan ya. Kemudian untuk barang-barang yang bersifat pakaian gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu, menurut saya ibu-ibu itu karena ihram itu tidak ada ketentuan harus warna apa, harus bahan apa, harus berjahit tidak berjahit ya. Artinya itu bebas. Nah, untuk ibu-ibu kalau saran saya itu baju putih itu satu style gitu ya. Dan baju putih ini bisa dipakai pada saat kita keberangkatan. Biasanya kita itu menggunakan baju putih karena mau sekalian ihram gitu ya. Kalau gelombang 2 dan kemudian ditutup dengan batik haji. Nah, di situ biasanya kalau saya memang baju putih itu saya pakai pada waktu berangkat. Nah, kemudian baju yang di luar putih itu menurut saya adalah yang berwarna hitam. Nah, kenapa hitam? Nggak harus hitam sih ya, mungkin baju biru ya, biru tua, coklat tua gitu ya, yang dia itu lebih gelap. Nah, kenapa baju-baju hitam itu lebih banyak daripada baju putih? Karena baju hitam adalah baju yang paling aman. Baju yang paling aman tuh maksudnya apa? Kalau kita pakai baju hitam, itu rangkapannya itu nggak terlalu banyak dibandingkan baju putih. Kalau baju putih, Bapak Ibu-ibu sekalian, tanpa banyak pelapis, itu akan berbayang, akan menerawang gitu ya. Jadi kita bawa baju putih itu cukup 1, maksimal 2 lah. Nah, baju itu modelnya apa? Menurut saya modelnya yang paling aman tuh gamis. Kenapa gamis? Karena gamis itu lebih nyaman dipakai dan lebih mudah, dan kemudian juga lebih simple ya, karena dia tidak harus berbagai pieces gitu ya, berapa biji-biji gitu ya, berapa unit yang harus dipakai. Cukup
baju gamis dan pakai celana dalam ya, celana gamis, celamis ya. Nah, kemudian untuk baju-baju underwear atau celana dalam, BH, kaos dalam itu saya hanya khusus untuk yang putih ya. Kalau yang hitam saya jarang pakai kaos dalam. Kemudian celana celamis ya, celamis ini wajib banget untuk ibu-ibu. Ini harus ada minimal, kalau menurut saya celamis itu minimal tuh 4 ya. Kenapa sebetulnya baju itu tidak terlalu banyak? Karena di sana itu mencuci dan menjemur itu sangat cepat banget keringnya. Bahkan mungkin kalau kita mau keluar dengan baju setengah kering, kita keluar udah jadi kering ya karena saking panasnya. Kemudian pada koper besar itu selain perbajuan itu kalau kita ibu-ibu ya itu banyaklah membawa pembalut. Kenapa pembalut? Karena pembalut itu penyelamat kita untuk najis ya, kayak cairan-cairan ini kewanitaan gitu ya, yang bisa mengurangi pahala kita pada saat sholat. Jadi kita banyak-banyak saja mengganti pembalut. Kenapa enggak panty liner? Karena pembalut itu lebih tebal dan dia bisa menyerap air seni pada saat kita batuk ya. Karena kita di sana itu akan sering terserang batuk. Nah, kalau kita batuk seringkali air seni kita itu keluar tanpa bisa ditahan. Nah, menurut saya dan saya sendiri itu banyak sekali membawa pembalut ya. Mungkin bisa 30 atau 50 biji pembalut, dan itu pun saya sampai nggak nyampe 20 hari itu sudah habis ya, sehingga saya hampir setiap hari itu beli pembalut. Terutama di Madinah ya, itu hampir setiap kali saya itu beli yang namanya pembalut. Nah, ini pembalut ini karena dia itu habis pakai ya, mending bawa sebanyak-banyaknya ya. Kemudian mukena sajadah tipis atau handuk ya. Handuk itu sebetulnya di hotel itu dikasih. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membawa handuk pun itu sebetulnya aman aja. Tetapi untuk jaga-jaga, siapa tahu di hotel tidak dikasih handuk, maka Bapak Ibu semua bisa membawa satu handuk yang ringan ya. Kemarin Haji 2024 itu saya membawa handuk yang tipis ya. Jadi dia itu handuknya atlet renang ya. Dia itu kayak kain biasa gitu, tapi dia itu mirip kanebo gitu ya. Sifatnya mirip kanebo, tapi bentuknya dia kain gitu ya. Dia sangat menyerap. Nah, itu lebih tipis, lebih ringan, meskipun dia lebar ya. Lebarnya selebar handuk juga, tapi dia itu handuknya atlet renang. Kemudian untuk sajadah mukena, untuk mukena itu saya tidak membawa bawahannya. Saya hanya membawa mukena atasannya saja. Berapa biji? Karena KBIH kami itu seragamnya mukena, jadi mukena KBIH dan atasan mukena lainnya itu sekitar 2. Kemudian jilbab besar yang sampai ke mata kaki itu saya juga bawa 2. Kemudian saya itu paling hari-hari saya menggunakan jilbab segi 4. Apakah jilbab segi 4 itu tidak boleh di sana? Ya, ini nyatanya saya ya. Kalau ibu-ibu lihat di video TikTok saya itu, saya lebih sering menggunakan jilbab segi 4. Artinya bukan tidak boleh ya. Kalau misalnya ibu-ibu kurang pede dengan jilbab segi 4 pada saat haji, maka ibu-ibu bisa pada saat mau sholat itu menggunakan mukena travel yang tipis, bukan main itu bisa dibawa, ditaruh di tas pada saat kita berangkat menuju masjid ya untuk sholat. Nah, trik juga buat saya, buat ibu-ibu sekalian, gunakan backpack atau ransel yang kekinian ataupun ransel pembagian dari pemerintah ya. Kalau mau berangkat sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bawa aja ransel itu, karena itu adalah tas Doraemon ya, segala sesuatu bisa masuk.
termasuk di situ bisa ibu-ibu taruh mukena, sajadah, kemudian payung, APD yang lain seperti semprotan, masker, obat-obatan, dan kemudian juga bisa botol minuman dan dompet pastinya ya. Bisa juga di situ untuk tas, untuk sendal ya. Jadi usahakan kemana-mana itu bawanya adalah tas ransel. Kemudian untuk tas berikutnya yaitu tas cabin atau koper kecil. Koper kecil untuk pada saat kita berangkat, koper kecil ini fungsinya untuk kebutuhan kita selama di embarkasi dan 1 hari di Mekah atau Madinah, tergantung kita kloter gelombang berapa. Kalau gelombang 2 itu biasanya kita langsung ke Mekah. Nah, biasanya koper kecil ini gunanya untuk kebutuhan kita selama di embarkasi dan 1 hari di Mekah ataupun Madinah, tergantung kita pertama kali nyampainya di mana ya. Nah, isinya apa? Koper kecil ini baju itu dibikin satu set gitu ya. Baju untuk menuju pesawat ya. Kalau kita gelombang 2 biasanya kita langsung ihram. Kalau bapak-bapak itu langsung ihram, kalau ibu-ibu juga langsung ihram, tapi ibu-ibu lebih fleksibel untuk bajunya, tapi biasanya pakai putih ya, putih kemudian pakai batik hajinya, batik haji Indonesia. Nah, biasanya kita bikin 1 set ya, mulai dari daleman sampai kerudung-kerudungnya semua 1 set itu di koper kecil. Kemudian karena kita tidur di embarkasi itu 1 malam, bisa kita membawa baju tidur. Kalaupun misalnya nggak sempat bawa baju tidur atau baju tidurnya ada di koper besar gitu ya, udah terlanjur, kita pakai baju yang kita bawa pada saat kita masuk embarkasi. Jadi nggak ganti gitu ya. Tapi selalu bawa dalaman ya, celana dalam, pembalut, BH gitu-gitu ya, yang bisa kita ganti pada saat kita di embarkasi. Jadi di embarkasi itu kita bawanya 1 set baju yang dipakai untuk berangkat naik pesawat dan 1 set baju yang kita ganti pada saat kita berangkat ke embarkasi. Jadi kita berangkat ke embarkasi, kita bajunya apa dan itu nanti kita taruh di situ lagi. Dan kalau misalnya masih sisa, koper bagasi cabin ini, bukan koper bagasi ya, itu taruhlah baju 1 set atau 2 set untuk baju cadangan. Baju cadangan itu apa? Baju cadangan kita kan misalnya kita bawa 4 set ya. 4 set baju. Kalau memang muat di koper cabin, taruhnya di koper cabin kalau muat ya. Kalau tidak, minimal kita membawa 1 set baju yang bersih gitu ya. Kalau yang dari embarkasi kan udah kita pakai ya. Berarti isinya di situ 2 set dan kemudian di situ isinya obat-obatan, alat mandi, kemudian alat-alat yang kita perlukan segera gitu ya. Di situ itu adalah pertolongan pertama ya, koper cabin itu yang kita bawa kemana-mana ya. Nah, kenapa? Karena ada kalanya, ini pengalaman saya haji 2011 itu koper besar itu terlambat. Terlambat itu enggak semua, tapi ada aja yang 1-2 itu terlambat. Nah, kalau kebetulan itu adalah kita, maka kita juga harus siap dengan keterlambatan itu. Apakah setiap kloter pasti terlambat? Enggak juga. Tetapi seandainya itu menimpa kita, minimal kita ada baju untuk ganti. Kemudian pengalaman saya juga 2011 ya, saya melihat jamaah dari daerah lain yang kebetulan satu kloter dengan kami itu mungkin manasiknya mereka itu menggunakan baju ihramnya itu di terminal kedatangan atau di airport di Jeddah ya, di airport di Jeddah. Jadi mereka ambil mikotnya di airport di Jeddah gitu ya, di bandara di Jeddah.
itu sebetulnya ya diperbolehkan ya di pemerintah Indonesia ya, tetapi umumnya mikot itu diambil di Ya'lamlam. Ya'lamlam itu ada di sekitar 30 menit atau berapa menit gitu ya sebelum kita landing di Jeddah. Nah, biasanya kita itu sudah diminta untuk menggunakan kain ihram di pesawat atau di embarkasi. Kalau bapak-bapak, kebetulan kalau yang repot itu kan bapak-bapaknya ya. Kalau ibu-ibunya itu relatif aman, mau pakai baju apa aja boleh. Harapannya ya tidak sesuai norma aja, mungkin merah atau apa gitu, mungkin nggak sesuai norma ya, walaupun mungkin ya nggak apa-apa juga, tetapi kayaknya kita akan jadi pusat inian orang ya, jadi mending kita yang aman itu pakai baju putih atau hitam. Nah, itu adalah koper bagasi. Kemudian tas berikutnya adalah tas paspor. Nah, tas paspor ini namanya aja tas paspor. Pasti bawaannya untuk paspor gitu ya. Paspor, kemudian dompet, kemudian obat-obatan yang kita minum rutin itu harus berada di tas paspor. Kemudian ID kita, misalnya foto KTP, fotokopi KTP, fotokopi paspor, fotokopi visa dan lain sebagainya itu dibikin duplikatnya. Kemudian kalau biasa kita notes atau catatan-catatan doa, atau kemudian juga di situ juga ada salep atau aromaterapi atau apa gitu ya. Kalau minuman itu nggak perlu ya, karena di dalam pesawat itu kita nggak akan kekurangan makanan minuman. Jadi kesimpulannya di sini masalah perlengkapan, selain yang saya sudah share di video TikTok ini, kesimpulannya adalah kalau kita membawa perlengkapan dari Indonesia ya, koper besar itu menurut saya ya, karena barang-barang itu sering kita tinggal karena kalah sama oleh-oleh, maka barang-barang yang sekiranya bisa kita gantikan fungsinya dengan hal-hal yang lebih praktis, misalnya ember lipat diganti dengan tas kresek, kemudian gayung karena kita itu shower jadi nggak usah bawa gayung, kemudian kalau misalnya mangkok, sendok, piring gitu-gitu tuh biasanya dikasih, jadi bawa tapi nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang makanan-makanan itu lebih baik makanan-makanan yang siap saji, siap makan. Kemudian barang-barang baju itu sebaiknya sesedikit mungkin, karena rata-rata kita beli lagi, jadi kita pakai yang dari kita beli itu juga bagus-bagus keren gitu ya. Jadi koper kita terlalu penuh nanti kita beli oleh-oleh ngirim, kemudian ngirim tuh juga mahal ya, 1 kilo itu 100.000 ke Indonesia. Kemudian kita juga sering meninggal baju, kemudian barang-barang seperti ember dan lain sebagainya. Kemudian kita sering ninggalin makanan, jadi mending itu dipakai untuk membawa makanan yang sekali siap saji, yang makanan yang kita pakai, kita makan, baju sesedikit mungkin karena kita beli, dan banyak space untuk membawa oleh-oleh. Demikian.